Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angia Agustina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan teks eksposisi untuk memenuhi tugas UAS saya, yakni mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Pak Zulhafiz SPD MPD. Nah, yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang membuat informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Informasi dalam teks eksposisi disampaikan dengan lengkap, serta dengan memuat sudut pandang tertentu, serta disertai dengan argumentasi. Jadi, teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah. Nah, adapun tujuan teks eksposisi yang pertama, memberitahukan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Terus yang kedua, membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Yang ketiga, memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Kemudian ada struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis adalah gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta yang ada di dalam teks. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini disebut juga sebagai pendapat, berupa alasan yang logis atau pernyataan narasumber. Yang ketiga, penegasan ulang. Sekilas, bagian ini mirip dengan simpulan, yang berarti berisi rangkuman dari isi teks. Kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, yang pertama, menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. Yang kedua, gaya informasinya bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaiannya luas dan menggunakan bahasa baku. Yang keempat, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Yang kelima, berisi rangkaian informasi yang bersifat objektif dan netral. Terus yang keenam, fakta dipakai sebagai alat kontribusi atau pendukung argumen. Nah, contoh teks eksposisi berjudul Pengelolaan Kekayaan Budaya, tesis atau pendahuluan. Sebagai warga Indonesia yang peduli, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara warisan budaya negara kita. Tindakan ini bertujuan agar kekayaan budaya kita tetap lestari dan tidak punah. Argumentasi atau isi. Kehadiran budaya lokal memegang peranan yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan peran mereka dalam pengelolaan warisan budaya ini, sebab budaya tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat yang mendukungnya. Selain pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan merawat kekayaan budaya. Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengelola budaya ini. Yang pertama, melindungi, yaitu merawatnya agar tidak punah dan rusak. Yang kedua, mengembangkan, yaitu meneliti dan membuat laporan kajian. Yang ketiga, memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival dan penyebaran informasi. Yang keempat, mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi dengan foto dan dokumen audiovisual. Penegasan ulang atau kesimpulan. Pengelolaan kekayaan budaya sejatinya merupakan upaya untuk memahami, melindungi, dan menjaga budaya agar tetap lestari serta berkontribusi dalam ketahanan bangsa.